Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan judul dari skripsi atau tugas akhir saya, yaitu penerapan metode Important Performance Analysis untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan. Adapun latar belakang pada skripsi saya yaitu pada toko Variasel merupakan toko yang bergerak pada bidang penjualan handphone dan aksesoris handphone. Toko ini juga melayani sistem ecer dan grosir. Yang kedua adalah salah satu yang dilakukan pada toko ini adalah peningkatan kepuasan setiap konsumen merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat bagi toko. Dan salah satu terapan metodenya yaitu Importance Performance Analysis atau dengan singkatan IPA, yang digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja dan pelayanan yang dapat dirasakan oleh konsumen dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Adapun permasalahannya adalah bagaimana membuat aplikasi menggunakan Visual Basic untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap toko Variasel dengan ketentuan atau kriteria yang ada. Sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu toko Variasel dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen dengan cepat dan tepat. Batasan masalahnya adalah jumlah kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang harus diisi oleh konsumen. Dimensi yang digunakan pada penelitian ini ada 5 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsive, asuransi, empati. Atribut kriteria yang telah ditentukan tingkat kepuasannya menggunakan skala Likert, yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas. Metode Important Performance Analysis atau IPA digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dengan cara membandingkan tingkat harapan dan kenyataan yang ada pada toko Variasel. Penjelasan metode. Metode dari Important Performance Analysis atau IPA digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja dan pelayanan yang dapat dirasakan oleh konsumen dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Importance Performance Analysis atau IPA bertujuan untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut pelanggan sangat mempengaruhi loyalitas dan kepuasan mereka. IPA juga digambarkan 2 dimensi dan terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu pertama adalah kuadran A, yaitu prioritas utama, kuadran B pertahankan prestasi, kuadran C prioritas rendah, dan kuadran D berlebihan. Rumus yang digunakan di dalam metode IPA adalah TKI sama dengan XI dibagi YI dikali 100%, di mana TKI itu adalah tingkat kesesuaian sama dengan tingkat kepuasan dibagi dengan tingkat kepentingan dikali 100%. Itu rumus dari mencari tingkat kesesuaian. Tapi untuk mencari rata-rata tingkat kepuasan maupun tingkat kepentingan adalah jumlah kepuasan dibagi dengan jumlah responden. Begitu juga dengan tingkat kepentingan. Jumlah tingkat kepentingan dibagi jumlah responden. Saya langsung saja ke demo program saya. Nah, ini tampilan form menu utama saya. Di sini ada 4 form yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah form alternatif, di mana dilakukan pengujian di kode alternatifnya. Jika dia sudah tersimpan, maka kalau kita panggil nama akan muncul. Tapi jika tidak, nama tidak akan muncul dan kita bisa mengisi nama alternatif baru. Contohnya seperti misalnya Caca. Kita tekan button simpan, data berhasil disimpan. Untuk memastikan apakah data itu sudah tersimpan, kita memanggilnya kembali. Caca. Dan jika kita ingin menghapus, kita bisa tekan button hapus, yakin data mau dihapus, saya pilih yes, dan data berhasil dihapus. Dan untuk button kosongkan data, dia hanya berfungsi untuk mengosongkan nama alternatif. Oke, saya close. Saya masuk ke form kriteria. Form kriteria sama dengan form alternatif. Pengujiannya adalah di kode kriteria. Jika dia sudah tersimpan, berarti dia akan muncul nama kriterianya. Tapi jika tidak, namanya tidak akan muncul dan kita mengisi nama baru. Dan kita tekan button simpan dan data berhasil disimpan. Tapi untuk memastikannya, kita bisa memanggil kembali dan namanya akan muncul.
Dan kita bisa menghapusnya dengan menekan button hapus atau yakin datamu dihapus, yes, data berhasil dihapus. Kalau kosongkan data, fungsinya sama. Dia untuk mengosongkan nama kriteria. Saya close, saya masuk ke form data penilaian. Nah, di sini kita melakukan pengujian di kode alternatifnya. Misalkan, saya memasukkan kode alternatif yang sudah tersimpan dan sudah memiliki nilai. Contohnya nih ya, A101. Saya masuk, dia akan muncul namanya dan penilaiannya. Tapi jika dia tidak, data tidak ditemukan. Berarti kita harus menginput baru. Nah, untuk menginput, sebelum kita menginput penilaiannya, berarti kita harus masuk ke form alternatif dulu untuk menambahkan alternatif. Jadi contoh yang tadi ya, Caca, saya simpan dan data berhasil disimpan. Saya kembali ke form data penilaian. Nah, di sini saya memanggilnya yang nama alternatif yang sudah saya simpan tadi, Caca. Nah, jika dia tidak memiliki nilai, maka dia akan muncul pesan data belum memiliki nilai. Nah, berarti kita di sini harus menginput penilaian kepentingan dan kepuasan. Pertama yang akan kita isi adalah nilai kepentingan dan kita akan menginput satu-satu ya. Penting. Oke, kita akan menginput nilai kepuasan. Lakukan dengan hal yang sama. Nah, saya akan menyimpan. Data berhasil disimpan. Untuk memastikannya dia datanya sudah tersimpan atau belum, memanggilnya kembali A102 dan data sudah muncul dan dia sudah memiliki nilai. Jika kita ingin menghapusnya, kita bisa menghapus dengan menekan tombol button hapus. Yakin data mau dihapus, saya pilih yes dan data berhasil dihapus. Nah, untuk yang nama alternatif tadi, dia namanya tetap muncul, tapi nilainya sudah tidak ada karena kita hapus. Jadi nama alternatifnya harus kita hapus di form alternatif. Caca. Nah, ini kita hapus. Oke, saya akan masuk ke form perhitungan saya. Di sini adalah tabel hasil kuesioner yang telah diisi oleh pelanggan dan diinput. Nah, saya akan melakukan proses perhitungan. Nah, di sini. Ini hasil perhitungan dari kuesioner yang saya sudah inputkan. Nah, dari mana dapatnya rata-rata ini adalah dari jumlah ini atau jumlah kepentingan maupun kepuasan itu dibagi 100 responden sehingga dia mendapatkan hasil yang ini. Nah, untuk tingkat kesesuaian dari jumlah keseluruhan kepentingan maupun kepuasan ataupun XI dibagi YI dikali 100%. Nah, itu adalah hasil dari pembagian ini. Itu hasil rumusnya adalah itu. Jumlah dari seluruh kepentingan maupun kepuasan itu dibagi atau XI dibagi YI dikali 100% sehingga mendapatkan hasil ini. Ada sampai dengan kriteria 10. Nah, untuk rata-rata kepuasan berarti dia adalah sama. Dia dari jumlah rata-rata kepuasan dibagi 100. Begitu juga rata-rata kepentingan. Nah, untuk rata-rata tingkat kesesuaian berarti rata-rata kepuasan dibagi rata-rata kepentingan dikali 100% sehingga mendapat 96%. Nah, itulah hasil dari perhitungannya saya. Di sini ada menampilkan diagram.
Nah, diagram sini yang saya jelaskan di sini adalah terdapat 4 buah kuadran yang terbagi beberapa kriteria. Saya akan menjelaskan. Di dalam kuadran A, ada kriteria yang masuk yaitu K2 atau kenyamanan, K6 ketepatan waktu yang dijanjikan dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk yang kuadran D, yang masuk di dalamnya adalah kriteria K8, jaminan kualitas pelayanan, K4, fasilitas, dan K1, kebersihan. Untuk kuadran C, yang masuk di dalamnya adalah K7, ketanggapan para karyawan dalam pelayanan, K5, kecepatan dalam pelayanan, K9, keramahan dan kesopanan karyawan, dan terakhir adalah K10, komunikasi kepada konsumen. Untuk kuadran D, dia tidak terdapat kriteria. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan presentasi atau skripsi dari tugas akhir saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.